مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم
mujahadahnya, semakin banyak susah payahnya, semakin besar pahalanya. Saya ulangi, dalam ibadah semakin banyak mujahadahnya, semakin banyak susahnya, semakin besar pahalanya. Kalau cuaca cerah, jalan enak, kita ibadah sholawat pahalanya besar. Tapi begitu hujan, dingin, capek, letih, ngantuk, ditahan, semakin banyak susah payahnya, semakin besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun juga rahmat di keluarga kita, amin. Di pesantren kita, amin. Di kampung kita, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan setiap langkah kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal alamin. Memang hidup begitu Bapak Ibu. Tidak semua yang kita minta itu dipenuhi Allah. Kadang-kadang minta A, dikasih Allah itu B. Maka lihat dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati, senang dan susah, kemarau dan hujan, itu semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibuat Allah kehidupan itu berganti-ganti? Gak senang terus, kadang-kadang ada susahnya. Gak cerah terus, kadang-kadang ada hujannya. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat mana hamba-hambanya yang paling bagus amalnya. Waktu kaya dekat sama Allah, dikasih ujian miskin dekat sama Allah. Waktu senang ingat sama Allah, ketika susah ingat gak sama Allah. Ketika cerah selawatan, ketika hujan selawatannya. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta yang terbaik, tapi pemberian Allah itulah yang paling terbaik. Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh suudzon Bapak Ibu. Suudzon, sangka buruk atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ini? Kenapa ini? Nggak boleh. Pasti setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Nah, orang-orang tua kami dimuliakan Allah. Sedikit Bapak Ibu, kita lanjut pembahasan kita di minggu yang lalu, masih berkaitan tentang sholat jenazah. Jadi di majelis yang lalu disampaikan bahwa syarat baru boleh mensolatkan jenazah, yang pertama, jenazah tersebut atau mayit tersebut sudah terlebih dahulu dimandikan. Jadi kalau mayit belum dimandikan, tidak boleh disolatkan. Makanya kalau kita mau sholat jenazah ghaib, saudara kita jauh, wafat meninggal dunia, kita masih bisa dapat pahala mensolatkan jenazah. Namanya sholat jenazah ghaib. Niatnya sama, cuma bedanya ada al-ghaib. Usolli ala janazati fulan atau fulana al-ghaib arba'a takbiratin fardhu
lillahi ta'ala. Kalau diartikan ya Allah, sengaja aku mensolatkan jenazah fulan atau fulana al-ghaib 4 takbir fardu kifayah karena Allah Subhanahu. Tapi yang perlu dicatat, sebelum kita mensolatkan jenazah ghaib, dipastikan mayit tadi sudah dimandikan. Maka kita hubungi saudara kita yang di sana, nanti kalau sudah dimandikan kabari kemari ya. Kalau sudah disucikan kabari kemari ya. Begitu mayit dimandikan baru boleh disolatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jenazah baru boleh disolatkan bahwa syaratnya yang mensolatkan jenazah itu wajib berada di belakang jenazah. Berarti jenazahnya di depan, kemudian orang yang mensolatkannya di belakang. Cuma sunnahnya orang-orang tua kami, kalau mayitnya laki-laki, imam itu berdiri di dekat kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, imam itu berdiri di dekat perutnya, di daerah tengah mayit tadi. Nah, dalam mensolatkan jenazah ini orang begini, wa yusannu ja'lu sufufihim salasa. Disunahkan orang-orang tua kami ketika mensolatkan jenazah minimal dibuat sopnya itu 3 sop, minimal 3. Kalau ini banyak dibuat 5, kalau lebih banyak dibuat 7, walaupun makmumnya orang yang mensolatkannya sedikit. Jadi diperkecil sopnya untuk mengambil barokah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis orang Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salasatu sufuf." Hadisnya sahih. Siapa yang wafat meninggal dunia disolatkan minimal 3 saf. Yang nyolatkan jenazahnya, yang nyolatkan mayatnya minimal 3 saf. Faqad aujaba, wajib mayit tadi mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya di majelis sana saya sampaikan Bapak Ibu, pandai-pandai memilih sahabat, pandai-pandai dalam bergaul. Kita mau punya sahabat, punya kawan, nolong di dunia dan nolong di akhirat. Ketika kita hidup, bantu kita. Waktu kita wafat pun dia bantu kita. Kalau kita berkawan, berteman dengan orang baik, solih, waktu kita wafat pasti dia datang, pasti dia kirimkan pahala, dan pasti dia ikut nyolatkannya. Karena orang-orang tua kami menggunakan Allah, kalau sekarang ini Bapak Ibu, untuk nyari sholat jenazah yang makmumnya banyak susah. Yang takjilnya banyak, yang takjilnya rame, pembawaan rame, tapi waktu nyolatkan 1 sop, ya Allah, sedih dan kita lihat di sana ada yang duduk-duduk cerita-cerita, ada yang di sana di pojok sana nggak mau mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berkawan dengan orang baik, orang soleh, insya Allah ketika kita wafat mereka akan ikut menyolatkan jenazah kita. Makanya orang tua kami dimuliakan Allah, ulama-ulama kita mengatakan al-insan abdul insan. Manusia itu orang yang suka membalas kebaikan orang lain. Al-insan abdul insan. Manusia itu orang yang suka membalas kebaikan orang lain.
Artinya kalau orang buat baik sama kita, kita dianjurkan untuk membalas kebaikannya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah yang sering hadir sholawatan, yang bantu, nanti kalau wafat, insya Allah santri ikut doakan. Yang hari-hari mereka bapak ibu baca Quran, menghafal Quran, kemudian mempelajari ilmu syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senin, Kamis, puasa, walaupun agak bandel-bandel Allah Ta'ala, tapi Senin, Kamis, puasa, sholat insya Allah berjamaah. Kalau terlambat kadang-kadang kena marah, memang begitu. Mohon maaf, wah satir yang ngerti. Mudah-mudahan gimana? Karena memang begitu mendidik anak-anak ini. Ya, perlu dengan marahan, kadang-kadang perlu dengan teguran semata-mata untuk mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang tua kami dengan Allah. Dari hadis ini, ulama-ulama kita mengatakan bahwa amalan orang yang hidup sampai kepada orang yang wafat. Amalan orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia. Jangankan sholatnya, jangankan sodakohnya, jangankan duduk dalam majelisnya, baru sholat jenazah bisa memberikan manfaat kepada majelis. 3 sholat disolatkan, wajib bagi mayit tadi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat jenazah bisa berikan manfaat, bagaimana dengan sedekah? Bagaimana dengan khotaman Quran? Bagaimana dengan pahala-pahala yang lain lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain, hadis sahih dari Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna bi'ah." Siapa yang meninggal dunia, siapa yang wafat, kemudian yang mensolatkan jenazahnya itu minimal ada 100 orang. 100 orang. Yang 100 orang itu kulluhum yashfa'una lahu. 100 orang tadi memintakan pertolongan kepada Allah, memintakan doa keampunan kepada Allah untuk mayat tersebut. Sampai Nabi, illa syufi'u fi, pasti doa 100 orang tersebut diterima, diijabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan orang-orang tua kami dengan kita banyak buat baik kepada orang lain, ketika kita meninggal dunia orang banyak buat baik kepada kita. Makanya guru kami, abun kita yang di gambar itu Bapak Ibu sering sampaikan, intu din Tuhan, wa intu hid Tuhan. Buat baik sama orang, nanti orang lain buat baik sama kamu. Suka bantu orang lain, nanti orang lain bantu sama kamu. Bahkan dalam satu kisah, satu orang sahabat, mohon maaf, satu orang sahabat, Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat yang lain, sedang buat majelis dengan sahabat yang lain. Datang satu orang laki-laki dengan berlari-lari, terengah-engah, napasnya tadi. Begitu sampai di hadapan Nabi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan aku buat zina." Oh, Sayyidina Umar marah, bangkit, "Ya Rasulullah, biar ku penggal batang lehernya." Nabi katakan, "Duduk Umar." Dipanggil pemuda tadi, "Siapa sih? Kau punya ibu?" "Punya ya Rasulullah." "Kira-kira kalau orang lain berzina sama ibumu cuma, bunuh ya Rasulullah." Begitulah perasaan orang lain ketika kau berzina dengan ibunya. "Kau punya istri?" "Punya Rasulullah." "Kira-kira kalau orang berzina sama istrimu cuma, bunuh ya Rasulullah." Begitulah perasaan orang lain ketika kau berzina dengan istrimu. "Kau punya kakak, punya adik?" "Punya ya Rasulullah." "Kira-kira kalau orang berzina dengan kakak adikmu cuma, bunuh ya Rasulullah." Nabi sabdakan, begitulah perasaan orang lain ketika engkau berzina dengan kakak dan adikmu. Artinya, kalau kita mau dibantu orang, kalau kita mau ditolong
Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun sholat jenazah. Jadi Bapak-bapak nggak susah. Kalau sholat itu rukun sholat 13, tapi rukun sholat jenazah cuma 7. Jadi kalau rukun sholat wajib yang lain dan sholat sunnah yang lain itu 13 rukunnya. Tapi kalau sholat jenazah rukunnya hanya 7. Apa yang 7 itu? Yang pertama, al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau sholat jenazah Bapak Ibu dan sholat lima waktu ya, sholat jenazah dan sholat lima waktu, kalau kita masih sanggup berdiri nggak boleh sholatnya duduk, kecuali kalau ada uzur. Jadi untuk sholat jenazah dan sholat lima waktu, salah satu rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau kita sanggup berdiri, nggak boleh sholatnya duduk. Ini karena sholatnya di rumah, nggak ada orang lain, baru pulang dari ladang, sholat zuhurnya duduk. Begitu pulang suami dari masjid, kok sholatnya capek, anak mau, nggak boleh. Kalau masih sanggup berdiri nggak boleh duduk. Kalau sholat fardu atau sholat jenazah dia sanggup berdiri, sholatnya duduk, sholatnya tidak sah. Karena berdiri bagi yang mampu itu adalah rukun sholat fardu dan rukun sholat jenazah. Kecuali kalau ada uzur, ada sakit, boleh sholatnya duduk. Tapi kalau sholat sunnah Bapak Ibu, walaupun kita sanggup berdiri, boleh sholatnya duduk. Sholat tahajud, capri, atau sholat sunnah yang lain, walaupun sanggup berdiri, tapi boleh sholatnya duduk. Nah, untuk sholat jenazah pun begitu. Kalau masih sanggup berdiri, nggak boleh sholatnya duduk, karena berdiri bagi yang mampu ini rukun pertama daripada sholat jenazah. Satu. Yang kedua, rukun sholat jenazah itu niat beriringan dengan takbiratul ihram. Ingat, kalau usolli fardal maghribi salasa rakaati, itu bukan niat, itu namanya lafaz. Apa beda niat dengan lafaz niat? Kalau melafazkan niat hukumnya sunnah, tapi kalau niat hukumnya wajib. Kalau melafazkan niat di mulut, kalau niat itu letaknya di hati. Makanya kalau sholat nggak boleh sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Waktu takbir nggak ada niat, nggak boleh. Niat itu bukan diusolinya. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu nggak boleh. Nanti sholatnya nggak sah. Kalau usolli itu lafaz niat. Kapan letaknya niat ketika sholat? Letaknya niat beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika sholat Allah hadir, Allah sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Kalau sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak wudu Bapak Ibu. Nek wudu niat wudu itu bukan nawaitul wudu'a li rabbil alamin, nawaitul wudu'a terus li rabbil hadasil asghari fardhillahi. Itu bukan niat wudu, itu lafaz niat wudu. Kapan jatuhnya niat wudu? Pas wudu. Jatuhnya niat wudu itu ketika pertama kali
kami membasuh wajah atau muka. Jadi kalau kita mau wudhu, basuh tangan sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, kumur-kumur. Terus kemudian masukkan air wudhu. Baru ketika mau basuh muka, dilapaskan dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi. Ketika air pertama kali jatuh ke muka ini, ke wajah, terus jatuh ini pertama kali jatuh, disitulah letaknya niat. Jadi ojo nawaitul wudu'a li hadasil asghari fardhan lillahi. Waktu membasuh muka biasa aja, disitulah letaknya niat. Kalau kita wudhu tidak niat, nanti wudhunya tidak sah. Mohon maaf orang tua, kalau mandi wajib begitu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi. Itu bukan niat mandi wajib, bukan niat mandi hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari itu lapas niat, hukumnya sunnah. Kapan jatuhnya niat ketika mandi hadas besar? Ketika air pertama kali jatuh ke badan. Jadi begitu ambil gayung, yang pakai gayung atau yang pakai sumur, begitu pertama kali jatuh air cus ke badan, disitulah letaknya. Nah, dan hati-hati ibu-ibu, mohon maaf, hati-hati masalah wajah. Nah, jadi dalam fikih itu seluruh tubuh wanita ketika sholat itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, termasuk telapak kaki. Nah, sekarang saya tanya, coba Septi, mana wajah? Ini pipi kanan, ini pipi kiri, ini jidat, batuk bahasa Jawanya, ini dagu, wajah itu mana? Ini dia mangap ini batasannya ada orang tukang ini, makanya dibuat hati kalau wudhu. Batasan wajah itu banyak. Perlu diberi. Sini, sini. Kamu buka serbadan buka. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah, saya. Jadi tengok bu, kamu sana. Ibu itu. Jadi tengok bu, anak-anak tengok. Batasan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut ini, bu, sampai ujungnya dagu. Batasnya. Kalau kanan kiri lebarnya dari anak sini, anak telinga kanan ini sama anak telinga kiri sini. Di garis bu, ini kemari, ini namanya wajah. Oh tubuh gini. Itu mana aja nih bu? Ini aja kena, ini nggak kena. Nanti wudhunya tidak sah. Satu. Nah ketika sholat pakai mukena, hati-hati. Karena yang boleh nampak ketika sholat itu hanya wajah dan telapak. Berarti selain wajah dan telapak tangan kalau nampak sholatnya batal. Makanya hati-hati kalau pakai mukena, rambutnya keluar bagi perempuan, karena rambut itu termasuk aurat. Sesuatu yang waktu bersambung haram bu dilihat, waktu terpisah pun haram dilihat. Ulangi, sesuatu waktu bersambung itu haram dilihat. Rambut perempuan kepada laki-laki yang bermahram itu kan nggak boleh tengoknya. Waktu terpisah pun nggak boleh dipandang. Ibu-ibu kalau buang rambut jangan sembarangan. Buang rambut, ngapu, jadi narkoba. Ini buang rambut itu ini. Itu berdosa itu. Haram melihatnya. Kenapa? Waktu bersambung nggak boleh dilihat. Ketika terpisah pun hukumnya haram dilihat. Maka hati-hati. Potong kuku. Ini kan kuku bagi perempuan itu kan nggak boleh dilihat. Bagi laki-laki, ibu potong, tek, potong kuku, buang dengan aroma. Ada
ada laki-laki yang lewat tengok, itu hukumnya apa itu? Haram, karena waktu bersambung nggak boleh dilihat, ketika terpisah juga hukumnya haram. Maka dikumpul nanti kalau bisa dibenahi, karena berasal dari tanah kembali kepada tanah. Nanti kalau nampak laki-laki yang bukan mahram hukumnya haram melihatnya. Nah kalau sholat Bu, jadi yang boleh nampak cuma wajah dan telapak tangan. Hati-hati pakai mukena. Tadi batasan wajah sini. Nah, sini. Kamu. Nah, ini contoh. Harus praktek ini, Bu. Tapi jangan dibayangin. Bu, ini dagunya nggak boleh pakai mukena di sini. Nah, nggak boleh pakai mukenanya di sini. Kalau ibu mukenanya di sini, ininya nampak. Tadi batasan wajah mana tadi? Ujung dagu. Kalau ibu pakai mukena di sini, berarti auratnya nampak. Kali termasuk apa tadi? Aurat. Ingat, yang boleh nampak ketika sholat wajah dan telapak. Jadi yang boleh nampak wajah dan telapak kaki pun hati-hati. Ketika ibu sujud nampak telapak kakinya, sholatnya batal. Maka kalau pakai mukena di sini ini tutup ibu, karena ini ujung dagu ini batasan wajah. Nanti kalau nampak sampai sini nampak ininya, ini termasuk aurat karena bukan bahagian daripada wajah. Yang boleh nampak tadi ketika sholat wajah dan telapak tangan. Nabi Muhammad. Ya, jadi ingat ya Bu, kalau niat itu di hati, kalau lapas niat itu di lidah, di lisan, di mulut. Jadi usolli fardhol maghribi itu bukan niat tapi lapas. Biasa kan begitu orang-orang kami. Sholat jenazah ini usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin. Sengaja aku ketika takbir Allah di hati itu, sengaja aku mensolatkan jenazah ini 4 takbir sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah orang-orang tua kami, nanti kita sambung di pertemuan yang berikutnya, lanjutan daripada sholat jenazah. Nah, kami minta doa orang-orang tua kami. Nah, insyaallah ini ada tong ini orang tua kami. Ini untuk tambahan balteng tong pondok putri. Jadi kan balteng pondok kita cuma satu, itu dibagi 3. Di pondok putra 1, rumah saya 1, pondok putrinya 1. Jadi udah maghrib kami gak kebahagiaan. Jadi alhamdulillah ada saudara kita yang sodako infak untuk almarhum orang tuanya, ada almarhum suaminya, ada yang untuk keluarganya, kemudian ada kita buat kotak-kotak infak Bapak Ibu dikit-dikit gitu. Nah itu kita kumpul orang kami itu untuk kemaslahatan pondok. Insyaallah saya dari kecil sudah diajari sama orang tua saya, sama saya, jangan macam-macam, jadi orang tua yang jujur. Jadi saya bedakan tuh, setiap ada kotak-kotak infak boleh Pak, saya bedakan, nggak saya samakan sama uang pribadi saya. Itu ada rezeki sedikit kita buat pagar. Nanti insyaallah kita pasang balteng di belakang sana, kemudian di sana itu ada tanah. Nah itu kita mau buat penduduk untuk anak-anak ngaji. Karena anak ikro kan aja di sana ya, kadang-kadang sedih juga ya. Di bawah pohon itu, kalau hujan, waduh, walaupun jadi satu di sana. Ya Allah, nggak bisa ini. Kita buat nanti penduduk di sana. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Bapak Ibu yang bantu, Allah Zat yang Maha melihat. Mudah-mudahan setiap rupiah doa ibu, walaupun nggak bisa bantu dengan uang, bantu dengan doa, ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngalir pahalanya kepada orang-orang tuanya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan rezekinya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa.